Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita yang menyangkut tentang dunia usaha maupun dunia industri. Dan pada kesempatan yang teramat baik ini, kita akan membahas sesuatu tema yang berkaitan dengan aspek-aspek keuangan. Lebih spesifik lagi, kita akan selama beberapa menit ke depan akan membahas tentang penganggaran keuangan. Kita tahu bahwa penganggaran keuangan ini merupakan sesuatu yang amat vital bagi suatu organisasi, atau mungkin dalam hal ini kita akan lebih fokus kepada organisasi yang berbentuk entitas usaha ataupun perusahaan. Nah, penganggaran keuangan itu sendiri merupakan proses perencanaan pengeluaran dan juga pendapatan dari perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Dengan strategi anggaran dan perencanaan keuangan, maka suatu perusahaan akan dapat merinci ekspektasi tentang apa yang ingin dicapai pada tahun ini, pada tahun mendatang, ataupun untuk jangka waktu yang lebih panjang lagi ke depan. Misalnya dalam hal yang pertama, perkiraan biaya dan pendapatan. Kemudian yang kedua, tentang perbandingan aktual versus proyeksi anggaran keuangan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, yang menyangkut tentang arus kas yang diharapkan. Dan yang keempat yaitu tentang pengurangan utang yang diharapkan oleh perusahaan. Dan masih cukup banyak lagi aspek-aspek yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan, di mana dengan penganggaran keuangan yang baik, kesemua aspek tersebut diharapkan akan tercapai secara maksimal. Nah, kalau kita berbicara tentang penganggaran keuangan ini, ada beberapa langkah dasar di mana kita memasuki suatu proses penganggaran keuangan. Di mana proses penganggaran keuangan ini diantaranya menyangkut tentang yang pertama, kita menetapkan dan mengkomunikasikan target dan sasaran manajemen. Ini langkah dasar yang pertama. Kemudian yang kedua, mengembangkan anggaran akhir yang rinci untuk mendukung target dan juga sasaran yang telah ditetapkan, yang mana dalam tahapan ini juga akan semakin baik dan valid apabila dilengkapi dengan berbagai dokumen keuangan. Misalnya saja dokumen keuangan yang berupa neraca, yang berupa laporan laba rugi, dan juga laporan arus kas. Ini adalah langkah dasar kedua. Kemudian langkah dasar yang ketiga di dalam proses penganggaran keuangan ini adalah menyelesaikan rencana kompensasi karyawan.
Ini menjadi langkah dasar ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu menyusun dan menyesuaikan model anggaran dan juga metode untuk pengukurannya, sehingga pihak manajemen akan dapat menilai tentang kemajuan-kemajuan yang telah diraih oleh organisasi ataupun khususnya perusahaan. Lantas yang kelima, yaitu meninjau dan membuat perubahan-perubahan akhir apabila diperlukan. Yang keenam, barulah pada tahapan persetujuan atas penganggaran keuangan yang telah ditetapkan tadi. Dan yang ketujuh, yaitu menyebarluaskan anggaran keuangan ini kepada bawahan atau bisa juga ke semua lini yang ada di dalam perusahaan. Itu tadi langkah-langkah dasar dalam melaksanakan suatu proses yang disebut dengan proses penganggaran keuangan. Nah, selanjutnya ada beberapa alasan tentang mengapa pengelolaan keuangan itu teramat penting bagi suatu organisasi, apalagi organisasi itu berbentuk perusahaan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan bahwa pengelolaan keuangan ini menjadi sesuatu yang amat penting, yaitu bahwa yang pertama, dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik tentunya, itu akan kita ketahui yang menyangkut tentang ketersediaan sumber daya yang lebih besar. Kita tahu bahwa fungsi pokok dari penganggaran keuangan ini adalah dalam rangka memastikan bahwa sumber daya inti itu tersedia sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan rencana dan mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Dengan perencanaan keuangan yang baik, maka akan memungkinkan bagi pimpinan-pimpinan perusahaan untuk mengambil segala inisiatif tentang tim mana yang memerlukan sumber daya lebih banyak atau tim atau bagian mana yang memerlukan sumber daya lebih sedikit. Ini adalah alasan yang pertama tentang pentingnya penganggaran dan pengelolaan keuangan yang baik. Kemudian alasan yang kedua, yaitu mencapai fleksibilitas yang optimal. Dalam hal ini, pimpinan perusahaan kadangkala juga harus menyusun ulang anggaran dengan cermat dan juga cepat untuk memperhitungkan berbagai persoalan. Misalnya saja yang menyangkut tentang masalah keselamatan, yang menyangkut tentang potensi kerugian, ataupun yang menyangkut tentang potensi kerusakan reputasi perusahaan. Nah, dalam hal ini, manajemen keuangan itu sangatlah krusial, karena dengan manajemen keuangan yang baik, maka akan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan profitabilitasnya, akan membantu perusahaan dalam rangka memperluas misinya, akan membantu perusahaan dalam menghemat anggaran, akan membantu pula perusahaan dalam hal
menciptakan kestabilan perusahaan secara ekonomi, dan juga akan membantu perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan untuk jangka waktu panjang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, alasan tentang pentingnya manajemen dan penganggaran keuangan yang baik ini adalah menginformasikan tujuan keuangan. Penganggaran keuangan untuk periode tertentu, dan ini melibatkan penilaian tentang berapa banyak pendapatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan keuangan, maka sasaran keuangan pun harus berdasarkan kepada bukti dan juga ketercukupan dalam rangka hal-hal validitas, sehingga dapat menjadi masukan bagi alokasi anggaran lainnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, alasan pentingnya dari penganggaran keuangan adalah mengoptimalkan peluang pembiayaan. Kita tahu bahwa informasi yang berkaitan dengan anggaran, di mana informasi anggaran ini manakala terdokumentasi dengan baik, ini sangatlah penting bagi siapapun yang mencari pendanaan ataupun pembiayaan, termasuk di dalamnya adalah perusahaan. Investor itu sangat-sangat menghargai tentang informasi yang rinci tentang kinerja keuangan perusahaan di masa lalu, di masa kini, maupun perkiraan-perkiraan yang harus dirancang untuk masa depan. Nah, apabila perusahaan membutuhkan pembiayaan dan itu dilakukan dengan menawarkan dokumen-dokumen tentang penganggaran dan pelaporan keuangan yang baik untuk periode sebelumnya, ini akan menunjukkan tentang kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan serta mengalokasikan dana bagi kebutuhan perusahaan. Dari sinilah investor akan dapat mengetahui secara lebih rinci apakah investor tersebut akan terus melakukan investasinya ataukah mundur dari niat untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Tentu apabila penganggaran perusahaannya dengan baik, aspek keuangannya valid, maka investor tersebut besar kemungkinan akan lebih tertarik untuk menanamkan investasinya di perusahaan tersebut. Nah, itu adalah beberapa alasan tentang sangat pentingnya penganggaran keuangan ini bagi perusahaan. Nah, di dalam dunia bisnis ada beberapa tipe penganggaran keuangan ini yang perlu untuk kita pahami bersama. Di mana tipe penganggaran keuangan ini yang pertama adalah penganggaran berbasis nol. Di mana penganggaran berbasis nol ini biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan dengan menerapkan prinsip bahwa pada awal setiap periode perencanaan, setiap item ditetapkan sebesar 0 mata uang sebelum direalokasikan. Nah, pendekatan-pendekatan ini acap kali digunakan oleh berbagai perusahaan yang mohon maaf sedang mengalami kesulitan keuangan. Sehingga dengan penganggaran berbasis nol ini
akan memungkinkan mereka untuk memulai dari awal setiap periode. Ini adalah tipe penganggaran jenis pertama, yaitu penganggaran berbasis nol. Kemudian yang kedua, yaitu penganggaran proporsi nilai. Di mana penganggaran proporsi nilai ini mengasumsikan hanya item baris yang secara langsung memberikan nilai kepada perusahaan ataupun organisasi yang harus dimasukkan ke dalam anggaran. Tipe penganggaran proporsi nilai ini ataupun penganggaran proposisi nilai ini biasa digunakan oleh berbagai perusahaan besar utamanya, di mana perusahaan-perusahaan besar tersebut seringkali mengambil pendekatan agresif terhadap pembelanjaan dananya. Ini yang kedua, penganggaran proposisi nilai. Kemudian jenis yang ketiga dari penganggaran keuangan itu ada yang dengan model penganggaran berbasis aktivitas. Untuk pendekatan penganggaran berbasis aktivitas ini memegang prinsip yaitu dengan bekerja mundur dari tujuan perusahaan, yang ini digunakan untuk menentukan besaran biaya pencapaiannya, dan ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, utamanya sering digunakan dalam bisnis-bisnis yang tergolong besar. Kemudian yang keempat, itu ada jenis penganggaran keuangan dengan model penganggaran berbasis kinerja. Di mana penganggaran berbasis kinerja ini lebih banyak fokusnya pada arus kas per unit menuju hasil terprogram. Ini seringkali digunakan oleh kalangan birokrasi ataupun kalangan pemerintahan dan juga organisasi-organisasi nirlaba yang memang perlu menjaga fokusitas atas keseluruhan pada misi-misi mereka. Nah, apabila kita menyusun suatu anggaran, maka jangan pernah lupa untuk memperhatikan beberapa aspek yang ini sangat vital dalam penyusunan suatu anggaran keuangan. Aspek-aspek tersebut yang pertama, itu adalah tentang semua perkiraan pendapatan. Dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah tentang nilai, tentang jenis pendapatan, dan juga tentang waktu yang diharapkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menyangkut tentang biaya tetap. Di mana biaya tetap ini banyak sekali jenisnya. Misalnya saja alokasi anggaran untuk menggaji karyawan, alokasi anggaran untuk membayar premi asuransi, alokasi anggaran untuk membayar pajak properti, untuk anggaran sewa, untuk anggaran utilitas, dan masih banyak yang lain. Ini biaya tetap. Kemudian yang ketiga yaitu biaya variabel. Biaya variabel ini pun cukup banyak ragamnya. Misalnya saja tentang biaya yang harus dikeluarkan untuk pemeliharaan,
biaya yang harus dialokasikan untuk layanan profesional, biaya yang harus dikeluarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan persediaan, dan juga yang berkaitan dengan biaya perjalanan maupun biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk alat-alat transportasi. Inilah pembahasan singkat kita yang berkaitan dengan penganggaran keuangan. Mudah-mudahan pembahasan kita yang hanya beberapa menit ini dapat semakin memperluas wawasan kita dalam hal penganggaran keuangan ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema yang lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa, setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, kemudian share, dan jangan lupa subscribe.